Akhirnya chapter 225 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita dikejutkan dengan pernyataan tim medis yang mengatakan kalau nyawa Draken sudah tidak bisa lagi diselamatkan, hingga kedatangan Mikey yang sangat mengejutkan di akhir cerita. Lalu di chapter terbaru ini kejutan-kejutan lebih gila pun kembali bermunculan. Dimulai dari munculnya anggota geng Kanto Manji lainnya seperti Sanzu dan Koko, hingga pecahnya pertempuran dari ketiga geng besar penguasa Tokyo, yaitu Brahman, Rokuhara Tandai, dan juga Kanto Manji. Jadi seperti apa keseruan chapter kali ini? Oke, gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Gak lama setelah kemunculan Mikey di tengah-tengah perseteruan antara Brahman dan juga Rokuhara Tandai, tiba-tiba dari kejauhan terdengar rombongan motor dari para anggota Kanto Manji lainnya yang ternyata ikut menyusul Mikey ke tempat tersebut. Ya, kejadian ini hampir sama percis seperti apa yang terjadi pada arc Mebius sebelumnya, ketika Draken sedang dikepung oleh Hanma dan pasukannya. Bedanya, kali ini yang datang bukanlah anggota Touman, melainkan Sanzu, Koko, dan juga para anggota Kanto Manji yang lainnya. Melihat kedatangan Mikey, Takemichi pun terlihat cukup terkejut. Dan dalam hatinya dia pun bergumam, "Jangan Mikey," katanya. "Jangan bertarung sekarang." Tapi sayangnya keinginan Takemichi itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Karena dengan kedatangan Mikey bersama para anggota Kanto Manji lainnya, menandakan perang ketiga dewa akan segera terjadi di tempat tersebut. Lalu kejadian menarik pun terjadi di pihak Brahman, karena yang memegang komando untuk perang ketiga dewa kali ini ternyata bukanlah Senju, melainkan kakaknya Akashi Takeomi. Layaknya seorang pemimpin, Akashi pun membakar semangat para anggotanya sebelum bertarung. Akashi berkata kalau pertarungan kali ini adalah untuk Draken. Lalu di pihak Rokuhara Tandai sendiri, komando penuh diambil oleh Terano. Terano pun membakar semangat dari para anggotanya. Terano berteriak, "Biarkan perang ketiga dewa ini dimulai." Sedangkan dari pihak Kanto Manji, terlihat Sanzulah yang memegang komando dalam peperangan tersebut. Ya, sekilas peran Sanzu saat ini pun terlihat seperti perannya Draken ketika dia masih menjabat sebagai wakil presiden Touman sebelumnya. Ya jujur men, penampilan rambut Sanju kali ini pun sekilas terlihat sama seperti Draken. Bedanya si Sanju nggak dicepak aja sih, terus belakangnya dibiarkan panjang sambil dikuncir kuda. Ya intinya tetap cantik lah. Sama seperti Akashi dan Terano, Sanzu pun memberikan semangat kepada para anggota Kanto Manji lainnya. Sanzu pun berteriak, "Bunuh semua orang," katanya. Setelah persiapan dari ketiga geng selesai, gak lama kemudian peperangan pun akhirnya pecah di tempat tersebut. Pada scene lain diperlihatkan Akashi sangat murka setelah melihat Mikey tidak bergerak sedikit pun. Akashi menganggap kalau Mikey dan gengnya saat ini sudah mengabaikan Draken. Saking kesalnya saat itu Akashi pun berteriak, "Brengsek kau Kanto Manji," katanya. Scene pun kembali memperlihatkan Senju. Sebagai pemimpin geng Brahman, dia mencoba untuk menghentikan para pasukannya. Senju berkata, "Berhenti Brahman, jangan biarkan amarah menguasaimu." Tapi sayangnya usahanya itu pun gagal. Ya sebagai pemimpin gue rasa saat ini Senju bisa dibilang udah agak gak guna men. Jatuhnya lebih kayak anak bawang men. Ya parah lah. Saat perang pecah, Mikey pun meminta Koko untuk mengamati situasi saat ini. Koko yang saat itu cukup terkejut pun akhirnya bertanya, "Apa kita tidak melakukan pergerakan bos?" katanya. Mendengar pertanyaan itu, Mikey pun akhirnya menjawab kalau saat ini dia hanya ingin mengamati peperangan tersebut dan menyerahkan segalanya kepada Sanzu untuk mengatasinya.
Lalu tiba-tiba Koko pun bertanya kembali kepada Mikey. "Apa kamu tidak peduli tentang hal itu?" katanya. Lalu Mikey dengan tatapan matanya yang kosong pun menjawab, "Tentang apa?" Scene pun kembali memperlihatkan peperangan yang semakin memanas. Sout yang saat itu melihat Akashi sedang menerobos sendirian, akhirnya memerintahkan ex-member Tenjiku untuk mentargetkan Akashi terlebih dahulu. Sout merasa akan lebih menyenangkan apabila membereskan Brahman terlebih dahulu dibandingkan Kanto Manji. Keputusan Sout itu pun disetujui oleh para ex-member Tenjiku lainnya. Dan dari kejauhan terlihat Akashi yang sangat murka datang semakin mendekat sambil menghajar satu persatu prajurit Rokuhara Tandai. Senju yang melihat kondisi Akashi tidak stabil tiba-tiba berteriak, "Kendalikan dirimu Takeomi," katanya. Dan langkahnya itu tiba-tiba dihentikan oleh Waka. Saat itu Waka pun berpesan kepada Senju agar dia tidak terlibat dalam peperangan tersebut, karena pertempuran kali ini berbeda dari sebelumnya. Nyawa seseorang baru saja menghilang, kata Waka, dan orang itu adalah Draken. Lalu sebelum kembali ke medan pertempuran, tiba-tiba Waka pun meminta Takemichi untuk menjaga putri Brahman, katanya, alias Senju. Setelah itu dia pun pergi bersama Benkei. Pada panel selanjutnya diperlihatkan Akashi berlari semakin dekat ke arah Sout setelah dia berhasil menerobos pertahanan Rokuhara Tandai. Tapi sayangnya saat itu Terano masih memiliki para prajurit lain di dekatnya. Dan akhirnya para prajurit itu berhasil menghentikan pergerakan Akashi. Masih dengan emosi yang meluap-luap, Akashi pun akhirnya bertanya, "Kenapa kau membunuh Draken?" katanya. "Dia bahkan bukan anggota formal Brahman. Jika kamu ingin membunuh seseorang, orang itu seharusnya adalah aku." Setelah mendengar perkataan tersebut, Terano yang kesal pun akhirnya datang mendekati Akashi yang saat itu sedang dipegangi oleh para anggota Rokuhara Tandai lainnya. Dan sambil mengepalkan tangannya, Terano pun berkata kalau ini adalah perang, fortissimo, sambil mengarahkan tinjuannya kepada Akashi. Tapi detik-detik sebelum pukulannya itu mengenai Akashi, tiba-tiba Benkei dengan cepat menahan pukulan tersebut. Dan tidak hanya itu, tiba-tiba dari belakang Waka pun meloncat, lalu menendang bagian belakang kepala Terano sambil berkata, "Kalau sekarang kita akan menjadi lawanmu." Lalu sambil tersenyum Terano kembali berkata kalau dia berambisi sekali untuk mengalahkan Black Dragon generasi pertama. Dan chapter 225 pun selesai. Oke, ke pembahasan singkatnya, men. Ya gak tahu perasaan gue aja atau bukan, tapi tingkahnya si Akashi ini gue rasa udah mulai agak lebay, men. Ya gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dengan lantang Akashi mengatakan kalau Kanto Manji dan Mikey sudah mengabaikan Draken, katanya. Terus tingkahnya yang tiba-tiba lari sendirian sambil ngamuk-ngamuk ke arah Terano, gue rasa sudah cukup lah menggambarkan betapa lebaynya Akashi kali ini. Ya walaupun kabar kematian Draken ini memang sangat menyedihkan, tapi nggak sepantasnya Akashi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan geng Brahman. Terlebih lagi saat ini dia mengambil alih komando dalam memimpin peperangan. Toh Takemichi aja yang sangat dekat dengan Draken masih bisa bersikap tenang di tengah peperangan yang terjadi. Bahkan Senju yang seharusnya ngamuk-ngamuk pun saat ini lebih bersikap dewasa daripada kakaknya tersebut. Ya seakan-akan Akashi mengetahui kalau Mikey sedang mengamati peperangan tersebut dari kejauhan. Dan endingnya udah bisa kalian tebak lah. Tapi ya semoga ini perasaan gue aja, men. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya bakalan seperti apa. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.